Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Akuntansi Keuangan Menengah akan mempresentasikan mengenai chapter 21 dengan dosen Pak Sparta dan anggota kami, saya sendiri, Laura Martin 201912310118 dan kedua teman saya Ismiati Ina Pratama 2019123120 dan Galus Setiawati 2019123121. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Galus Setiawati. Dipersilakan. Baik, di sini ada akuntansi untuk polisi. Tujuan pembelajaran, setelah mempelajari bab ini, kita harus dapat menjelaskan lingkungan terkait transaksi leasing, menjelaskan akuntansi untuk sewa oleh leasing, kemudian menjelaskan akuntansi untuk sewa oleh lessor, kemudian mendiskusikan akuntansi dan pelaporan untuk fitur khusus pengaturan sewa. Lingkungan leasing. Sewa adalah perjanjian kontrak antara lessor dan leasing yang memberi hak untuk menggunakan properti tertentu yang dimiliki oleh lessor untuk jangka waktu tertentu. Kelompok peralatan sewaan terbesar melibatkan yang pertama transportation, construction, agriculture, information technology equipment. Keuntungan dari leasing dan lease, yang pertama pembiayaan 100% dengan tarif tetap, kemudian perlindungan terhadap kekacauan, kemudian ketiga keleluasaan, dan keempat pembiayaan yang lebih murah. Kemudian keuntungannya yang lain dari leasing dan ke lessor, seringkali memberikan margin bunga yang menguntungkan. Ini dapat merangsang penjualan produk lessor. Ini sering memberikan manfaat pajak kepada berbagai hak dalam sewa. Ini dapat memberikan nilai residual yang tinggi kepada lessor. Kemudian di sini ada akuntansi sewa, menyampaikan hak untuk mengontrol penggunaan properti, pabrik, atau peralatan yang diidentifikasi atau aset yang diidentifikasi untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan pertimbangan. Berikut pandangan tentang kapitalisasi sewa adalah sebagai berikut. Yang pertama, jangan memanfaatkan aset sewaan apapun. Kemudian, yang pertama, kapitalkan sewa yang mirip dengan pembelian angsuran, kapitalkan semua sewa jangka panjang, kapitalkan sewa perusahaan di mana hukuman untuk non-kinerja sangat besar. ISB mengharuskan leases untuk memanfaatkan semua sewa. Hanya pengecualiannya itu jangka waktu kurang dari 1 tahun atau sewa properti dengan nilai kurang dari $5.000. Hak untuk menggunakan properti di bawah sewa adalah aset dan kewajiban leasing untuk melakukan pembayaran adalah kewajiban. Leasing mengaku beban bunga pada kewajiban sewa menggunakan metode bunga efektif dan mencatat biaya depresiasi pada aset hak pakai. Akuntansi ini atau sewa pembiayaan diterapkan pada apakah sewa secara efektif merupakan pembelian aset atau ketika leasing hanya mengontrol penggunaan aset. Pengukuran kewajiban sewa dan aset sewa. Jangka waktu sewa tetap dan tidak dapat dibatalkan. Opsi perpanjangan tawar-menawar dapat memperpanjang periode ini. Pada saat dimulainya sewa, perbedaan antara sewa perpanjangan dan sewa wajar yang diharapkan harus cukup besar untuk membuat latihan opsi untuk memperbarui cukup pasti. Di sini ada list term. Ilustrasinya yaitu Carrefour menyewa PC Lenovo selama 2 tahun dengan sewa $100 per bulan per komputer dan kemudian dapat menyewanya seharga $10 per bulan per komputer selama 2 tahun lagi. Sewa jelas menawarkan opsi perpanjangan tawar-menawar. Jangka waktu sewa dianggap 4 tahun. Kemudian ada pengukuran kewajiban sewa dan aset sewa. Pembayaran sewa. Pembayaran sewa terdiri dari pembayaran tetap, pembayaran variabel yang didasarkan pada indeks atau tarif, nilai residu yang dijamin, pembayaran yang terkait dengan opsi pembelian atau penghentian yang kurang yakin untuk dilakukan.
Kemudian di sini ada tingkat diskontol. ISI harus menghitung nilai pembayaran sewa saat ini menggunakan suku bunga implisit. Tingkat ini pada saat dimulainya sewa, yang menyebabkan nilai agregat saat ini dari pembayaran sewa dan nilai residual yang tidak terarah sama dengan nilai wajar dari aset sewa. Jika tidak praktis untuk menentukan tingkat implisit, ISI menggunakan tingkat peminjaman inkrementalnya. Akuntansi sewa berikutnya, untuk menggambarkan akuntansi sewa menggunakan metode sewa pembiayaan, asumsikan bahwa CNH Capital atau anak perusahaan dari CNH Global adalah Ivanhoe Mins menandatangani perjanjian sewa tertanggal 1 Januari 2019 yang menyuruhkan agar CNH menyewakan backhaul ke Ivanhoe mulai 1 Januari 2019. Syarat dan ketentuan perjanjian sewa dan data terkait lainnya adalah sebagai berikut. Syarat dan ketentuan perjanjian sewa. Yang pertama, jangka waktu sewa adalah 5 tahun. Perjanjian sewa tidak dapat dibatalkan, membutuhkan pembayaran sewa yang sebesar 20.711,11 euro pada awal setiap tahun atau basis anuitas jatuh tempo. Backhaul memiliki nilai wajar pada awal sewa yaitu 100.000 euro, perkiraan kehidupan ekonomi 5 tahun, dan nilai sisa yang dijamin 5.000 euro. Ivanhoe mengharapkan bahwa kemungkinan nilai yang diharapkan dari nilai residual pada akhir sewa akan lebih besar dari jumlah yang dijamin 5.000 euro. Sewa tidak berisi opsi perpanjangan. Backhaul kembali ke CNH Capital pada penghentian sewa. Tingkat peminjaman inkremental Ivanhoe adalah 5% per tahun. Ivanhoe penyusutan peralatannya secara lurus. CNH menetapkan tarif sewa tahunan untuk mendapatkan tingkat pengembalian 4% per tahun. Ivanhoe menyadari tingkat ini. Kemudian akuntansi leasing. Contoh 1, Ivanhoe menghitung kewajiban sewa dan jumlah yang dikapitalisasi sebagai aset hak guna sebagai berikut. Payment-nya 20.711 euro. Present value faktornya itu interest 4% dan umur kerja 5 tahun dikali jadinya 4,62, maka present value of lease payment-nya yaitu 95.890 euro. Ivanhoe menggunakan suku bunga implisit CNH sebesar 4%, alih-alih tingkat peminjaman inkremental sebesar 5% karena diketahui Ivanhoe. Ivanhoe mencatat sewa pembiayaan pada bukunya pada 1 Januari 2019 sebagai berikut. Debit right of use asset yaitu 95.890, kemudian lease liability-nya 95.890 di kredit. Kemudian Ivanhoe mencatat pembayaran sewa pertama pada 1 Januari sebagai berikut. Lease liability-nya di debit, kemudian cash-nya di kredit sebesar 20.711. Kemudian di sini ada lease amortization schedule, yaitu annual lease payment-nya totalnya ada 103.000 euro 555. Kemudian ada interest-nya itu 4% on liability, 7.665, reduction of lease liability-nya ada 95.890 euro. Kemudian ada lease liability-nya maka jadinya 0. Maka untuk mencatat bunga aktual pada 31 Desember 2019 adalah interest expense-nya di debit, kemudian lease liability-nya di kredit sebesar 3.007,17. Kemudian di sini penyusutan aset hak pakai selama jangka waktu sewa 5 tahun. Menerapkan kebijakan depresiasi normal, Ivanhoe atau metode garis lurus, menghasilkan entry berikut pada 31 Desember 2019. Yang pertama, di debit ada depreciation expense 19.178, kemudian right of use asset-nya di kredit yaitu sama itu dari 95.890 euro dibagi 5 tahun.
Kemudian di sini ada laporan berisi keuangan tersebut berkaitan dengan transaksi sewa pada 31 Desember 2019. Yaitu non-current asset-nya itu ada akun right of use asset sebesar 76.712 euro, kemudian ada current liabilities-nya, yaitu ada akun lease liability sebesar 20.711 euro, kemudian ada non-current liabilities-nya itu ada lease liability sebesar 57.475 euro. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2019, laporan pendapatan Ivanhoe melaporkan expense-nya itu interest expense atau lease liability sebesar 3.007,17, kemudian depreciation expense-nya atau right of use asset sebesar 19.178. Kemudian di sini ada lease amortization schedule. Ivanhoe mencatat pembayaran sewa kedua sebagai berikut, yaitu lease liability di debit dan cash-nya di kredit sebesar 20.711 euro. Didapat dari 3.007 ditambah 17.703 euro. Kemudian jika Ivanhoe membeli peralatan dari CNH dengan penghentian sewa dengan harga 5.000 euro dan perkiraan sisa hidup peralatan adalah 2 tahun, maka membuat entry-nya sebagai berikut. Equipment-nya di debit dan cash-nya di kredit sebesar 5.000 euro. Kemudian di sini ada contoh akuntansi leasing yang kedua. Untuk menggambarkan situasi di mana nilai residual yang diharapkan berada di bawah nilai residual yang dijamin, asumsikan dalam contoh CNH atau Ivanhoe sebelumnya bahwa kemungkinan nilai residual akan 3.000 euro alih-alih jumlah yang dijamin, yaitu 5.000 euro. Jika Ivanhoe memperkirakan nilai sisa BEKO pada akhir sewa menjadi 3.000 euro, Ivanhoe termasuk 2.000, maka itu dikurangi dari 5.000 dikurang 3.000 sebagai pembayaran sewa tambahan dalam menentukan kewajiban sewa dan aset hak pakai. Yang pertama, jurnalnya pada saat menyerahkan uang kas ke lessor, yaitu loss on lease di debit dan cash-nya di kredit sebesar 2.000. Lalu pada saat lease membeli aset tersebut seharga 3.000, maka jurnalnya equipment di debit dan cash di kredit sebesar 3.000. Ivanhoe menghitung kewajiban sewa dan jumlah yang dikapitalisasi sebagai aset hak guna sebagai berikut. Yang pertama, payment di debit. Yang pertama, perhitungannya payment sebesar 20.711 euro. Kemudian ada present value faktornya sebesar 4,62 dari itu 4%. Kemudian maka jadinya present value of lease payment-nya sebesar 95.890 euro. Kemudian ada probable residual value sebesar 2.000 euro, maka memiliki present value faktornya yaitu 0,82, 193, maka present value of probable residual value sebesar 1.643,86, maka leases liability right of use asset-nya menjadi 97.534,21 euro. Maka Ivanhoe membuat entry untuk mencatat sewa dan pembayaran pertama pada 1 Januari 2019 sebagai berikut. Yang pertama, right of use asset-nya di debit, kemudian lease liability-nya di kredit sebesar 97.524, kemudian ada lease liability-nya di debit dan cash di kredit sebesar 20.711. Kemudian di sini ada Ivanhoe Mines lease amortization schedule. Yang pertama di sini ada annual lease payment dengan total 105.555 euro. Kemudian ada interest-nya sebesar 4% on liability dengan total 8.021 euro. Kemudian ada reduction of lease liability-nya sebesar 97.534,21 euro.
Kemudian di sini ada guaranteed residual value yang expected payment-nya sebesar 2.000 euro di sebelah kiri dan guaranteed residual value di sebelah kanan no expected payment. Maka pada tanggal 1 Januari saat capitalization of lease di guaranteed residual value itu yang diekspektasikan membayar 2.000 euro itu jurnalnya right of use asset di debit dan lease liability di kredit sebesar 97.534,21 euro. Jika di yang sebelah kanan yang no expected payment-nya, maka angkanya berubah menjadi 95.890,35 euro. Kemudian jika di first payment pada tanggal 1 Januari 2019, jika yang diekspektasikan sebesar 2.000 euro, maka jurnalnya lease liability di debit dan cash-nya di kredit sebesar 20.711,11 euro, maka di no expected payment dengan jumlah yang sama. Kemudian pada saat adjusting entry for accrued interest pada tanggal 31 Desember 2019, jurnalnya itu interest expense di debit dan lease liability-nya di kredit sebesar 3.072,92 euro. Jika di expected payment-nya itu ada 3.007,17 euro. Pada entry to record depreciation of the ROU asset itu di debitnya depreciation expense di debit, kemudian di kreditnya ada rate of use asset-nya dengan total 19.506,84 euro dan di expected payment-nya itu ada 19.138,7 euro. Kemudian pada saat pembayaran kedua pada tanggal 1 Januari 2020, jurnalnya itu sama dengan jumlah nominal juga sama, yaitu lease liability di debit dan cash-nya di kredit sebesar 20.711,11 euro. Maka pada final payment-nya dengan expected payment-nya sebesar 2.000 itu ada jurnalnya lease liability di debit dan cash-nya di kredit sebesar 2.000 euro. Tapi di non-expected payment-nya itu tidak di jurnal. Kemudian di sini ada contoh 2, sisa kerugian nilai. Asumsikan bahwa karena pemeliharaan backhoe yang buruk, Invaho dan CNH setuju bahwa nilai wajar aset adalah 0 setelah mengembalikan backhoe ke CNH pada 1 Januari 2024. Dalam hal ini, Ivanhoe melaporkan kerugian sebesar 3.000 euro di bawah skenario pembayaran yang diharapkan. Ivanhoe masuk berikut. Pertama, loss on lease sebesar 3.000, kemudian cash-nya juga 3.000. Kemudian skenario pembayaran tidak diharapkan, Ivanhoe membuat entry sebagai berikut. Lease on lease-nya sebesar 5.000, kemudian cash-nya juga sebesar 5.000 di kredit. Kemudian di sini ada contoh 2 saat opsi pembelian murah. Opsi pembelian murah memungkinkan lisi untuk membeli properti sewaan dengan harga di masa depan yang secara substansial lebih rendah dari nilai wajar aset yang diharapkan di masa depan. Kemudian di sini ada akuntansi lisi untuk contoh yang ketiga. Nilai residual yang tidak terarah. Asumsikan bahwa pembuangan headway atau lesser dan Marks and Spencer PLC atau GBR itu yang menjadi lisinya mendatangani perjanjian sewa tertanggal 1 Januari 2019. Perjanjian sewa menentukan bahwa Headway akan memberikan hak penggunaan salah satu kompaktor kardus standar untuk digunakan di salah satu toko MNS. Informasi yang relevan dengan sewa adalah sebagai berikut. Jangka waktu sewa adalah 3 tahun, tidak dapat dibatalkan, membutuhkan pembayaran sewa sebesar 17.620 pada awal setiap tahun. Kompaktor memiliki biaya dan nilai wajar pada saat dimulainya sewa
sebesar 60.000, perkiraan kehidupan ekonomi 7 tahun, dan nilai sisa yang diharapkan 12.000 pound sterling yang tidak terarah. Nilai residual yang tidak terarah, di sini sewa tidak berisi opsi perpanjangan, kontraktor kembali ke headway pada penghentian sewa. Tingkat implicit lessor tidak diketahui oleh tingkat pinjaman incremental. MNC adalah 6%. Maka di sini ada nilai pembayaran sewa saat ini dalam situasi adalah 49.924,56. Itu kemudian kewajiban sewanya sebesar 49.924, tidak termasuk pembayaran apapun yang terkait dengan nilai residu yang tidak terarah. Maka MNC membuat entry sebagai berikut pada tanggal 1 Januari 2019. Right of use asset-nya debit sebesar 49.924,56 dan list di kreditnya ada list liability sebesar 49.924. Kemudian jurnal lagi di debitnya list liability dengan cash di kredit sebesar 717.620,08. Kemudian di sini ada Marks and Spencer PLC untuk list amortization schedule-nya. Untuk list payment totalnya yaitu 52.860, kemudian interest-nya sebesar 6%, interest on liability itu sebesar 2.935, kemudian reduction of liability-nya sebesar 49.924. Kemudian di sini ada jurnal untuk Marks and Spencer, yaitu lisinya. Yang pertama saat recognize lease expense record amortization pada tanggal 31 Desember 2019, yaitu interest expense di debit, lease liability di kredit sebesar 1.938, kemudian depreciation expense dan depreciation expense di debit dan right of use asetnya di kredit sebesar 16.641. Kemudian yang kedua pada saat pencatatan pembayaran leasing yang kedua pada tanggal 1 Januari 2020, yaitu lease liability debit, cash-nya di kredit sebesar 17.620. Kemudian pada saat mencatat recognize lease expense, yaitu pada tanggal 31 Desember 2020, interest expense-nya yaitu 997,41, dan di kreditnya ada list liability 997,41. Kemudian ada depreciation expense di debit dan kreditnya right of use asset sebesar 16.641,51. Kemudian ada pembayaran ketiga pada tanggal 1 Januari 2021, yaitu list liability-nya di debit dan cash-nya di kredit sebesar 17.620. Kemudian ada record amortization pada tanggal 31 Desember 2021, yaitu depreciation expense-nya di debit dan di kreditnya yaitu right of use asset sebesar 16.641,52. Kemudian sewa bernilai rendah dan jangka pendek. IASB memberikan pengecualian untuk kapitalisasi yang diperlakukan dari semua sewa. Nilai bernilai rendah atau aset yang mendasarinya dengan nilai $5.000 atau kurang. Lisi dapat memilih untuk melakukan pembayaran sewa pelanggaran sebagaimana terjadi. Yang kedua, sewa jangka pendek, yaitu jangka waktu sewa 12 bulan atau kurang. Lisi dapat memilih untuk melakukan pembayaran sewa pengeluaran sebagaimana diperlukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Ismiati Intan Pratama. Akuntansi penyewa, ekonomi sewa, lessor menentukan jumlah pembayaran sewa bukan lisi, menentukan pembayaran menggunakan tingkat pengembalian tingkat implisit, mempertimbangkan kedudukan kredit penyewa, panjang sewa, status nilai sisa, atau dijamin versus tidak dijamin. Next.
Ekonomi sewa dalam contoh 1 dan 2, CNH menentukan tarif implisit menjadi 4%. Nilai wajar peralatan menjadi 100.000 euro dan nilai sisa menjadi 5.000. CNH kemudian menghitung pembayaran sewa seperti yang ditunjukkan. Baik, untuk perhitungannya di fair value of lease equipment ada di 100.000 euro. Untuk pengurangannya ada di present value of the residual value di 4.109. Amount to be recovered by lessor through lease payment-nya ada di 95.890 euro. Untuk 5 beginning of year lease payments to earn 4% return-nya itu ada di 20.711 euro. Next. Klasifikasi sewa oleh lessor. Untuk tujuan akuntansi, lessor mengklasifikasi sewa sebagai berikut. Sewa pembiayaan atau sewa operasional. Untuk sewa pembiayaan itu harus tidak dapat dibatalkan dan memenuhi setidaknya 1 dari 5 tes di ilustrasi 2118. Untuk memenuhi salah satu dari 5 pengujian ini, lessor harus mengalihkan kendali atas berbagai besar aset pendasar kepada penyewa atau memberikan kepemilikan aset pendasar kepada penyewa. Next. Klasifikasi sewa oleh lessor. Uji transfer kepemilikan. Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset kepada penyewa, itu adalah sewa pembiayaan. Tes opsi kepembelian. Opsi pembelian sewa memungkinkan penyewa untuk membeli properti dengan harga yang jauh lebih rendah daripada nilai wajar aset yang mendasari yang diharapkan pada tanggal opsi tersebut dapat dilaksanakan. Opsi pembelian murah. Klasifikasi sewa oleh lessor. Tes jangka waktu sewa. Ketika masa sewa merupakan bagian utama dari sisa umur ekonomis aset sewaan, perusahaan harus menggunakan metode keuangan. Pedoman, jika masa sewa adalah 75% atau lebih besar dari umur ekonomis aset yang disewa, sewa tersebut memenuhi uji masa sewa. Tes nilai sekarang. Jika nilai kini pembayaran sewa cukup mendekati nilai wajar aset, penyewa harus menggunakan metode keuangan. Pedomannya, jika nilai sekarang dari pembayaran sewa sama atau melebihi 90% dari nilai wajar aset, maka penyewa harus menggunakan metode keuangan. Pembayaran sewa umumnya meliputi pembayaran tetap, pembayaran variabel, nilai sisa, dijamin atau tidak. Pembayaran penyewa cukup pasti untuk dilakukan. Nilai diskon, tingkat implisit harus digunakan untuk menentukan nilai sekarang dari pembayaran. Didefinisikan sebagai tingkat diskonto yang pada saat dimulainya sewa menyebabkan nilai kini dari pembayaran sewa dan nilai sisa yang tidak dijamin sama dengan nilai wajar aset sewaan. Uji penggunaan alternatif. Jika pada akhir masa sewa, lessor tidak memiliki penggunaan alternatif untuk aset tersebut, lessee mengklasifikasikan sewa sebagai sewa pembiayaan. Asumsinya adalah bahwa lessee menggunakan semua manfaat dari aset sewaan dan oleh karena itu, lessee pada dasarnya telah membeli aset tersebut. Pengukuran dan presentasi akuntansi untuk sewa tipe penjualan, lessor mencatat sewa dengan cara yang mirip dengan penjualan aset. Lessor umumnya mencatat piutang sewa dan mengeliminasi aset sewaan. Piutang sewa dihitung seperti yang ditunjukkan. Untuk lease receivable, didapat dari present value of rental payments ditambah present value of guaranteed and unguaranteed residual value. Contoh sewa keuangan tipe penjualan, ilustrasinya CNH Financial Service Corporation, anak perusahaan CNH dan Ivanhoe Construction menandatangani perjanjian sewa tertanggal 1 Januari 2019
untuk meminta CNH untuk menyewakan backhaul ke Ivanhoe mulai 1 Januari 2019. Syarat dan ketentuan perjanjian sewa menyewa dan data terkait lainnya adalah sebagai berikut. Jangka waktu sewa adalah 5 tahun. Perjanjian sewa tidak dapat dibatalkan, membutuhkan pembayaran sewa yang sama pada setiap awal tahun. Dasar jatuh temponya, backhaul memiliki nilai wajar pada masa awal sewa sebesar 100.000 euro. Perkiraan umur ekonomis 5 tahun dan nilai sisa dijamin sebesar 5.000 euro, yang kurang dari nilai sisa yang diharapkan dari backhaul pada akhir sewa. Selanjutnya, asumsikan aset dasar backhaul memiliki biaya 85.000 untuk dealer CNH. Sewa tidak mengandung opsi pembaruan, backhaul kembali ke CNH dalam penghentian sewa. Kolektivitas pembayaran oleh CNH sangat mungkin terjadi. Ilustrasi CNH Financial Service Corporation, anak perusahaan CNH, dan Ivanhoe Construction menandatangani perjanjian sewa tanggal 1 Januari 2019 yang meminta CNH untuk menyewakan backhaul ke Ivanhoe mulai tanggal 1 Januari. Untuk perhitungannya di fair value of lease equipment 100.000 euro, pengurangannya di present value of residual value 4.109 euro, dan hasilnya di amount to be recovered by lessor through lease payments 95.890. Maka hasil dari 5 beginning of year lease payments to earn a 4% return-nya itu 20.711. Sewa tersebut memenuhi kriteria untuk klasifikasi sebagai sewa pembiayaan atau tipe penjualan karena jangka waktu sewa sama dengan umur ekonomis aset. Nilai sekarang dari pembayaran sewa adalah 100.000 euro, yang merupakan 100% lebih besar atau sama dengan 90% dari nilai wajar backhaul. Artinya, Ivanhoe akan mengkonsumsi secara substansial seluruh aset dasar selama masa sewa. CNH menghitung piutang sewa seperti yang ditunjukkan. Lease receivable, present value of the rental payment ditambah present value of the guaranteed residual value, maka hasilnya di 95.890 ditambah 4.109, hasilnya 100.000 euro. Ayat jurnal pada tanggal 1 Januari 2009 adalah sebagai berikut. Lease receivable di debit 100.000, sales revenue di kredit 100.000. Cost of goods sold di debit 85.000 euro dan di kreditnya inventory 85.000 euro. Untuk lease amortization schedule-nya, di 1 Januari 2019, lease receivable-nya ada di 100.000 euro. Selanjutnya, di pembayaran selanjutnya ada di 79.288.000 euro. Untuk di 1 Januari 2020, lease receivable-nya di 61.749, untuk 1 Januari 2021 di 43.508, di 1 Januari 2022 di 43.508, di 1 Januari 2023 4.807, dan di 1 Januari 2024 lease receivable-nya sudah 0. Pada tanggal 1 Januari 2019, CNH mencatat penerima pembayaran sewa tahun pertama sebagai berikut. Cash di debit 20.711 euro, untuk kreditnya lease receivable 20.711. Pada tanggal 31 Desember 2019, CNH mengakui pendapatan bunga atas piutang sewa selama tahun pertama melalui jurnal berikut. Lease receivable di debit 3.171, untuk kreditnya di interest revenue 3.171. Neraca yang berkaitan dengan transaksi sewa per 31 Desember adalah current asset lease receivable 20.711 dan current asset lease receivable-nya di 61.749. Pada 31 Desember, laporan laba rugi CNH melaporkan sales revenue 100.000 euro, pengurangannya di cost of goods sold 85.000, maka interest revenue-nya di 3.171. Ayat jurnal berikut mencatat penerima pembayaran sewa tahun kedua dan pengakuan pendapatan bunga pada tahun 2020. 1 Januari dicatat di cash debit 20.711, di kreditnya lease receivable 20.711.
pada 31 Desember, lease receivable di 2.469, di kreditnya interest revenue 2.469. CNH membuat entry berikut pada 31 Desember 2023. Lease receivable-nya 192 dan lease revenue-nya di kredit 192. Pada tanggal 1 Januari 2024, ketika aset sewaan dikembalikan ke CNH, maka jurnalnya di inventory debit 5.000, di nilai lease receivable kreditnya 5.000. Lessor, nilai residu terjamin. Dalam contoh Ivanhoe atau CNH, Ivanhoe menjamin nilai sisa sebesar 5.000 euro dalam menghitung jumlah yang akan dipulihkan dari pembayaran sewa. Nilai sekarang dari nilai sisa dikurangi dari nilai wajar backhoe untuk mendapat jumlah yang akan dipulihkan oleh lessor. Perhitungannya dari fair value of lease equipment 100.000, pengurangannya present value of residual value 4.109, maka totalnya menjadi 95.890. Five beginning of the year lease payment-nya itu di 20.711. Perhitungannya sama, apakah nilai residu dijamin atau tidak dijamin. Lessor, nilai residu tanpa jaminan. Dalam hal ini ada kepastian yang lebih kecil bahwa bagian sisa yang tidak dijamin dari aset telah dijual. Lessor mengakui pendapatan penjualan dan harga pokok penjualan hanya untuk bagian aset yang pemulihannya terjamin. Baik pendapatan penjualan maupun harga pokok penjualan dikurangi dengan nilai sekarang dari nilai sisa yang tidak dijamin. Laba kotor yang dihitungkan akan tetap sama dengan nilai sisa yang dijamin. Untuk membandingkan sewa tipe penjualan dengan nilai sisa yang dijamin adalah nilai sisa yang tidak dijamin, asumsikan fakta yang sama seperti dalam situasi CNH atau Ivanhoe. Itu adalah harga jualnya 100.000 euro. Nilai sisa yang diharapkannya adalah 5.000 euro, nilai saat ini adalah 4.109 euro. Peralatan yang disewa memiliki biaya 85.000 euro untuk dealer CNH. Lessor, nilai residu tanpa jaminan, perhitungan jumlah sewa oleh CNH Financial sewa tipe penjualan. Untuk lease receivable, di guaranteed residual value-nya 100.000 euro, untuk unguaranteed residual value-nya sama, 100.000 euro. Untuk sales price of the asset-nya, di guaranteed residual value-nya itu 100.000 euro, di unguaranteed-nya itu 95.890 didapat dari 100.000 euro dikurangi 4.109. Untuk cost of goods sold-nya di guaranteed residual value-nya di 85.000, di unguaranteed-nya itu di 80.890 didapat dari 85.000 euro dikurangi 4.109 euro. Untuk gross profit-nya di guaranteed residual value-nya ini ada di 15.000 didapat dari 100.000 dikurangi 85.000. Untuk unguaranteed residual value-nya di 15.000 didapat dari 95.890 dikurangi 80.890. Berikut ini ada perbedaan dari guaranteed residual value dan unguaranteed residual value dari segi pencatatan jurnal. Next. Akuntansi lessor untuk sewa operasi. Data berikut berkaitan dengan perjanjian sewa antara Hathaway Disposal Ltd dan MNS. Untuk penggunaan salah satu pemadat kardus standar Hathaway, informasi yang relevan adalah sewa adalah sebagai berikut. Jangka waktu sewa adalah 3 tahun, perjanjian sewa tidak dapat dibatalkan, membutuhkan 3 pembayaran sewa tahunan sebesar 17.620 pound sterling, dengan pembayaran pertama pada 1 Januari 2019 berbasis anuitas jatuh tempo. Pemadat memiliki biaya dan nilai wajar pada awal masa sewa sebesar 60.000 pound sterling, perkiraan umur ekonomi 5 tahun, dan nilai sisa pada akhir masa sewa adalah 12.000 pound sterling tanpa jaminan. Sewa tidak mengandung opsi pembaruan, pemadat kembali ke Hathaway pada penghentian sewa. Tingkat implisit lessor dikenal oleh MNS. Tingkat pinjaman tambahan trailer adalah 6%,
Hathaway menetapkan tarif sewa tahunan untuk mendapat tingkat pengembalian 6% per tahun tingkat implisit atas investasinya. Hathaway mengklasifikasikan sewa sebagai sewa operasi karena tidak ada tes sewa pembiayaan yang dipenuhi. Next. Di bawah metode operasi, Hathaway atau lessor terus mengakui aset pada laporan posisi keuangan dan mengakui pendapatan sewa umumnya dengan dasar garis lurus pada setiap periode. Terus menyusutkan aset sewaan. Untuk mengilustrasikan metode operasi sewa Hathaway atau MNS, Hathaway mencatat pembayaran sewa dengan dasar garis lurus pada 1 Januari 2019, 2020, dan 2021 sebagai berikut. Untuk penjurnalannya di cash debit 17.620, untuk di kreditnya unearned lease revenue 17.620, pada tanggal 31 Desember 2019, 2020, dan 2021, Hathaway mencatat pengakuan pendapatan setiap periode sebagai berikut. Jurnalnya di debit unearned lease revenue 17.620 dan di kredit lease revenue 17.620. Hathaway juga mencatat beban penyusutan pada peralatan yang disewa dengan asumsi saldo menurun ganda dengan dasar biaya 60.000 pound sterling dan umur ekonomis 5 tahun sebagai berikut. Depreciation expense di debit 24.000, di kredit accumulated depreciation equipment 24.000. Hathaway mencatat biaya lain yang terkait dengan perjanjian sewa seperti asuransi, pemeliharaan, dan pajak periode terjadinya. Masalah akuntansi sewa khusus. 1. Penyesuaian sewa lainnya. 2. Penyajian, pengungkapan, dan analisis. Penyesuaian sewa lainnya, biaya eksekusi adalah biaya normal yang terkait dengan kepemilikan aset sewaan, seperti asuransi properti dan pajak properti. Biaya pelaksanaan yang termasuk dalam pembayaran tetap yang disyaratkan oleh lessor harus dimasukkan dalam pembayaran sewa untuk tujuan pengukuran kewajiban sewa. Pembayaran oleh penyewa yang dilakukan secara langsung kepada otoritas perpajakan atau penyedia asuransi dianggap sebagai pembayaran variabel yang dibebankan pada saat terjadinya. Uang muka dan intensif sewa. Perusahaan menyesuaikan aset hak guna untuk setiap pembayaran di muka sewa, insentif sewa, dan biaya langsung awal yang dibuat sebelum atau pada tanggal permulaan. Pembayaran di muka sewa yang dilakukan oleh penyewa meningkatkan aset hak guna. Pembayaran insentif sewa yang dilakukan oleh lessor kepada lisi mengurangi aset hak guna. Biaya langsung awal yang dikeluarkan oleh lisi dibahas di bagian selanjutnya meningkatkan aset hak guna. Selanjutnya akan dibaca oleh teman saya Laura Martin. Baik, untuk masalah akuntansi sewa khusus. Penyesuaian sewa lainnya. Biaya langsung awal adalah biaya tambahan dari sewa yang belum terjadi jika sewa tidak dilaksanakan. Contoh biaya yang disertakan dan dikeluarkan dari biaya langsung awal dari pihak lisi dan lessor. Biaya langsung awal yang dikeluarkan oleh penyewa termasuk dalam biaya dari aset hak guna, tetapi tidak dicatat sebagai bagian dari sewa kewajiban. Akuntansi lessor untuk biaya langsung awal tergantung pada jenis sewa. Untuk sewa operasi, lessor menangguhkan biaya langsung awal dan mengamortisasinya sebagai beban selama masa sewa. Untuk sewa pembiayaan, lessor membebankan biaya langsung awal sebesar dimulainya sewa dalam periode di mana ia mengakui keuntungan dari penjualan. Dengan meningkatnya aset dan liabilitas, sejumlah metrik yang digunakan untuk mengukur profitabilitas dan solvabilitas perusahaan akan berubah. Pengembalian aset akan menurun, laba sebelum bunga, pajak dan depresiasi dan amortisasi atau EBITDA yang kemungkinan membutuhkan beberapa penyesuaian karena perusahaan menyusutkan aset hak guna dan mencatat beban bunga. Rasio utang terhadap ekuitas akan meningkat dan rasio cakupan bunga. Penjualan penyewaan kembali. Sebuah perusahaan penjual penyewa mentransfer aset ke perusahaan lain, pembeli pesewa, dan kemudian menyewakan kembali aset itu dari pembeli pesewa. Untuk bagian ini bisa dilihat. Next. Mengapa perusahaan seperti restoran Darden melakukan transaksi jual sewa kembali? Terus ada dana penjual dan underlying asset to golden gate capital.
Jadi dari restoran, seller lessee ke Golden Gate Capital, buyer lessernya. Lalu dijual kembali ke Garden Restaurant. Golden Gate Capital transfer the right to use the underlying asset to Darden. Jadi pertama, Darden dapat menggunakan uang tunai yang seharusnya diikat di properti untuk memperluas operasinya. Pada saat yang sama, ia terus menggunakan properti itu melalui masa sewa. Yang kedua, Darden dapat menyusun pengaturan sewa sehingga masalah seperti ketentuan pembelian kembali, masalah pembiayaan kembali dan biaya pembiayaan konvensional diminimalkan. Yang ketiga, Darden dapat menerima keuntungan pajak karena seluruh pembayaran sewa dapat dikurangkan dari pajak. Sedangkan di bawah pembiayaan konvensional, hanya bunga dan depresiasi yang dapat dikurangkan. Keuntungan Golden Gate Capital, yaitu pembeli lessor, umumnya dapat memperoleh tingkat pengembalian yang lebih tinggi di bawah penjualan sewa kembali daripada di bawah pembiayaan tradisional. Selama masa sewa, Golden Gate dilindungi dari penurunan di pasar real estate dan mungkin memiliki lindung nilai inflasi, asalkan properti tersebut terapresiasi nilainya. Masalah akuntansi dalam transaksi jual sewa kembali. Masalah akuntansi adalah apakah transaksi tersebut merupakan penjualan atau pembiayaan. Jika kontrol telah berpindah dari penjual ke pembeli, maka penjualan telah terjadi. Namun, jika kontrol belum berpindah dari penjual ke pembeli, transaksi dicatat sebagai pembiayaan, yaitu yang sering disebut sebagai penjualan yang gagal. Transaksi penjualan. Dalam penjualan, pengakuan keuntungan atau kerugian adalah tepat. Darden kemudian mencatat transaksi sebagai berikut. Pertama, meningkatkan kas dan mengurangi nilai tercatat aset menjadi 0. Disebut penghentian pengakuan aset. Yang kedua, mengakui keuntungan atau kerugian sebagaimana mestinya. Dan ketiga, akun untuk sewa balik sesuai dengan panduan akuntansi sewa yang digunakan dalam bab ini. Ada transaksi penjualan. Misalnya, asumsikan bahwa Stora Enso, Vin, menjual salah satu bangunannya yang memiliki nilai tercatat 580.000 euro. Bangunan 800.000 dikurangi akumulasi penyusutan 220.000 euro ke Deutsche Bank seharga 623.110 euro. Kemudian menyewa kembali bangunan tersebut dari Deutsche Bank seharga 50.000 euro per tahun. Selama 8 dari 15 tahun sisa umur ekonomis bangunan, asumsikan bahwa nilai sekarang dari pembayaran sewa ini sama dengan 310.000 euro, sehingga sewa tersebut diklasifikasikan sebagai sewa operasi oleh Deutsche Bank. Untuk entry jurnalnya, di debit ada cash 623.110, accumulated depreciation buildings-nya 220.000. Di kredit ada buildings 800.000 dan gain on disposal of land assets-nya 43.110. Selain itu, Stora Enso membuat entry untuk mencatat sewa operasi dari Deutsche Bank sebagai berikut. Di debit ada right of use asset-nya 310.000 dan di kreditnya lease liability. Transaksi pembiayaan atau penjualan gagal. Stora Enso tidak mencatat penjualan dalam transaksi di atas jika sewa dari Deutsche Bank diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Dalam pembiayaan atau penjualan gagal, Scout tidak mengurangi nilai tercatat bangunan. Depresiasi bangunan seolah-olah itu adalah pemilik yang sah. Mengakui hasil penjualan dari Deutsche Bank sebagai kewajiban keuangan. Untuk jurnalnya di debit cash 623.110. Di kreditnya ada notes payable. Untuk ini ada contohnya, Japan Airlines pada tanggal 1 Januari 2019 menjual Boeing 757 bekas dengan nilai tercatat sebesar 30 juta dolar kepada City Capital seharga 33 juta dolar. Japan Airlines segera menyiapkan kembali pesawat dengan ketentuan sebagai berikut. Jangka waktu sewa adalah 7 tahun. Perjanjian sewa tidak dapat dibatalkan, membutuhkan pembayaran sewa yang sama sebesar
$4.881.448 pada akhir setiap tahun, yaitu dasar anuitas biasa mulai 31 Desember 2019. Sewa tidak mengandung opsi pembaruan atau pembelian. Pesawat kembali ke City Capital pada akhir masa sewa. Pesawat memiliki nilai wajar $33 juta pada 1 Januari 2019 dan perkiraan sisa umur ekonomisnya 10 tahun. Nilai sisa yang tidak dijamin pada akhir masa sewa adalah $13 juta. Pembayaran tahunan menjamin lessor pengembalian 8%, yang sama dengan tingkat pinjaman tambahan Japan Airlines. Dengan menerapkan pengujian klasifikasi, jual sewa kembali pesawat diklasifikasikan sebagai sewa operasi, karena tidak ada kriteria sewa tipe penjualan yang terpenuhi. Pengaturan ini dicatat sebagai penjualan karena sewa kembali tidak mengalihkan kendali atas aset kembali ke Japan Airlines. Hanya hak pakai selama 7 tahun yang diberikan melalui sewa. Di sini ada jadwal amortisasi sewa sebagian. Di sini pada Januari 2019, lease liability-nya $25.414.625. Di Desember 2019, lease liability-nya $22.566.347. Lalu di Desember 2020, lease liability-nya $19.490.207. Di sini di bagian kiri ada Japan Airlines sebagai lessee, di bagian kanan City Capital sebagai lessor. Nah, di sini sale of aircraft by GAL to City Capital itu pada 1 Januari 2019 masing-masing untuk jurnalnya. Lalu ada first lease payment 31 Desember 2019. Ada depreciation expense on the aircraft pada tanggal 31 Desember 2019. Ada second lease payment-nya pada tanggal 31 Desember 2020. Ada depreciation expense on the aircraft pada tanggal 31 Desember 2020. Untuk masing-masing jurnalnya bisa dilihat. Next. Sewa pembiayaan langsung atau lessor. Ketentuan sewanya ada skenario 1, Parker Shipping Ltd atau sebagai penyewa menyewa lift hidrolik standar dari Stockton Trailer AG sebagai penyewanya. Sewa yang ditandatangani pada 1 Januari 2019 menetapkan bahwa Stockton memberikan hak penggunaan lift kepada Parker. Ketentuannya sebagai berikut. Sewa tidak dapat dibatalkan. Jangka waktu 4 tahun, pembayaran sewa yang sama sebesar €11.182.024. Pada awal setiap tahun, yaitu jatuh temponya anuitas. Lift memiliki nilai wajar €40.000. Umur ekonomis 4 tahun dan tidak ada nilai residu. Biaya pengangkatan pada pembukuan Stockton adalah €30.000. Tidak ada opsi perpanjangan. Angkat kembali ke Stockton. Tingkat implicit lessor adalah 8% dan diketahui oleh Parker. Ini untuk fair value of lease equipment-nya €40.000. Dikurangi present value of the residual value-nya, tidak ada, 0. Maka untuk amount-nya hasilnya itu €40.000. For beginning of year lease payment to earn 8%-nya. Return-nya €11.182,24. Ini ada akuntansi lessee atau lessor. Di sini ada list amortization schedule annuity due basis-nya. Di sini ada tahun 1 Januari 2019, 1 Januari 2019 juga, 1 Januari 2020, 2021 hingga 2022 hingga sekali liability atau receivable-nya itu 0. Next. Nah, di sini ada jurnal-jurnalnya. Di bagian kiri ada Parker Shipping sebagai lessee, di bagian kanan ada Stockton Trailers-nya sebagai lessor.
Di sini ada list commencement atau first payment-nya, pembayaran pertama pada tanggal 1 Januari 2019. Lalu ada interest accrual and amortization expense pada tanggal 31 Desember 2019. Di sini masing-masing ada dia membuat statement of financial position dan income statement-nya masing-masing perusahaan. Next. Nih, di sini ada list kemungkinan first payment-nya pada tanggal 1 Januari 2019. Ada interest accrual and amortization expense pada tanggal 31 Desember 2019. Nah, di perbedaannya ini di income statement. Nah, untuk yang sekarang ini, income statement-nya ada interest expense dan amortization expense di Parker Shipping. Di income statement Stockton Trailers-nya hanya ada interest revenue. Next. Selanjutnya, di sini ada tertulis payment-nya 1 Januari 2021. Ada interest accrual and amortization expense-nya pada tanggal 31 Desember 2021. Dan ada pembayaran keempat, 1 Januari 2022. Yaitu list liability di debit 11.182,24 di kreditnya cash, dan di sebelah kanan di debitnya cash 11.182,24, tapi di kreditnya ada list receivable. Skenario kedua, ketentuan sewa adalah sebagai berikut. Sewa tidak dapat dibatalkan. Jangka waktu 4 tahun, pembayaran sewa yang sama sebesar 9.538,39 euro di awal setiap tahun. Jatuh temponya anuitas. Lift memiliki nilai wajar 40.000 euro. Umur ekonomisnya 6 tahun dan nilai sisanya 80.000 euro, tidak dijamin. Biaya pengangkatan pada pembuka Stockton-nya adalah 30.000 euro. Tidak ada opsi perpanjangan. Angkat kembali ke Stockton, tingkat implicit lesser 8% dan diketahui oleh Parker. Di sini ada fair value of lease equipment-nya 40.000 euro, dikurangi dengan present value of the residual value-nya 5.880,24. Maka hasilnya 34.119,76 euro. Untuk for beginning of year lease payment to earn 8% return-nya, yaitu 9.538,39 euro. Next. Di sini ada jurnalnya pada 1 Januari 2019. Di debit right of use asset-nya 34.119,76. Di bagian kreditnya ada list liability. Lalu di debit ada list liability 9.538,39, di kreditnya cash. Next. Di sini ada jurnal-jurnalnya, ada Parker Shipping sebagai listnya. Ada interest, accrual, and depreciation expense pada tanggal 31 September 2019. Di debit interest expense 1.966,51 di kreditnya list liability. Di debit ada depreciation expense 8.529,94 di kreditnya right of use asset. Lalu untuk statement of financial position-nya ada non-current asset, right of use asset, ada current liabilities, list liability, ada non-current liabilities, yaitu list liability. Untuk income statement-nya, interest expense-nya 1.966,51 dan depreciation expense-nya 8.529,94. Lalu ada second list payment pada 1 Januari 2020, ada interest accrual and depreciation expense-nya pada 31 Desember 2020. Next. Ada tertulis payment pada 1 Januari 2021, ada interest accrual and depreciation expense pada 31 Desember 2021. Lalu dimasukkan ke statement of financial position dan income statement. Ada fourth list payment 1 Januari 2022, ada depreciation expense-nya pada tanggal 31 Desember 2022. Next.
Lessor Accounting Operating List. Stockton mengklasifikasikan sewa sebagai sewa operasi karena tidak ada kriteria sewa tipe penjualan yang terpenuhi. Di sebagai lessor, Stockton Trailers-nya ada list payment-nya pada 1 Januari 2019, 2020, 2021, 2022. Di debit cash 9.538,39, di kreditnya ada unearned lease revenue. Lalu ada recognized lease revenue, record depreciation pada 31 Desember 2019, 2020, 2021, dan hingga 2022. Di debit unearned lease revenue 9.538,39, di kreditnya ada lease revenue. Lalu di debit ada depreciation expense 6.666,67, di kreditnya accumulated depreciation equipment. Next. Di sini ada soal pertama di problem 20.4, biaya pensiun entry jurnal selama 2 tahun, perusahaan Gardem mensponsori rencana pensiun manfaat yang ditentukan. Berikut informasi terkait rencana pensiun tersedia untuk tahun 2019 hingga 2020. Di plan asset fair value 31 Desember 2019, 699.000, 2020, 849.000. Lalu ada Defined Benefit Obligation 1 Januari 700.000, 2019, di 2020 800.000. Ada Pension Asset Liability 1 Januarinya, di 2019 140.000, 2020 belum diketahui. Ada service cost-nya, ada actual return on plan asset masing-masing tahun, contribution funding-nya, accumulated benefit obligation 31 Desember, hingga discount interest rates-nya, yaitu 2019 9%, 2020 sama 9%. Instruksinya, yang pertama, compute biaya pensiun untuk 2019 dan 2020. Yang kedua, siapkan entry jurnal untuk mencatat biaya pensiun dan pendanaan perusahaan dari rencana pensiun untuk kedua tahun. Untuk yang pertama, yang A. Di sini tahun 2019-2020 ada service cost-nya 60.000 dan 90.000. Ada interest cost-nya 63.000 dan 72.000. Ada expected return on plan asset-nya minus 24.000 dan minus 32.000. 30.000. Amortization of prior service cost-nya ada 10.000 dan 12.000. Ada pension expense 109.000 dan 144.000. Yang kedua, di tahun 2019 ada pension asset liability di debit 39.000, pension expense-nya 109.000 di kredit. Other comprehensive income nya 10.000, ada other comprehensive income GL-nya 23.000 dan cash 115.000. Di tahun 2020 pension expense di debit 144.000. Di kredit ada cash 120.000, pension asset liability-nya 12.000 dan other comprehensive income-nya 12.000. Untuk soal selanjutnya akan disampaikan teman saya Ismiati. Untuk exercise 20.4, lembar kerja pensiun dasar, fakta-fakta berikut berlaku untuk rencana pensiun Bodreu PLC untuk tahun 2019. Plan aset 1 Januari 2019 ada 490.000 pound sterling, defined benefit obligation-nya 490.000, discount interest rate-nya 8%, service cost-nya 40.000, contribution-nya itu 25.000, actual return on plan aset-nya 39.200, benefit paid to retirees-nya itu 33.400. Untuk instruksinya menggunakan data sebelumnya, menghitung biaya pensiun untuk tahun 2019. Sebagai bagian dari resolusi Anda, siapkan lembar kerja pensiun yang menunjukkan entry jurnal untuk biaya pensiun untuk 2019 dan saldo akhir tahun dalam pensiun terkait. Jadi untuk pension sheet-nya ini untuk di 1 Januari
Tercatat di memo record untuk project benefit obligation 492.000 di kredit dan di debitnya itu plan aset 490.000. Untuk service cost-nya itu dicatat di annual pension expense sebagai debit, di kreditnya di 40.000 di project benefit obligation. Untuk interest cost-nya 39.200 di debit di annual pension expense. Untuk pencatatan kreditnya di project benefit obligation. Untuk actual return-nya 49.700 di debitnya itu di plan aset dan di kreditnya itu di annual pension expense. Untuk contribution-nya ini di 25.000 di debitnya ini di plan aset dan di kreditnya cash. Untuk benefits-nya di debit 33.400 di plan di project benefit obligation dan di kreditnya plan aset. Untuk journal entry 31 Desembernya ini total dari annual pension expense 29.500 debit, 25.000 kredit cash, 4.500 kredit pension aset, 535.800 kredit di project benefit obligation dan di plan asetnya di debit 531.300. Selanjutnya akan dibacakan oleh Galus Setiawati. Baik, di sini ada exercise 20-15, lembar kerja pensiun. Jumlah tidak ada. Staf akuntansi telah menyiapkan lembar kerja pensiun berikut. Sayangnya beberapa entry dalam lembar kerja tidak dapat diuraikan. Perusahaan telah meminta bantuan Anda untuk menyelesaikan lembar kerja dan tugas akuntansi yang terkait dengan rencana pensiun untuk tahun 2019. Jurnalnya seperti yang ada di tabel. Kemudian instruksinya adalah tentukan jumlah yang hilang dalam lembar kerja pensiun 2019 yang menunjukkan apakah jumlah tersebut dapat debit atau kredit. Kemudian siapkan entry jurnal untuk mencatat biaya pensiun 2019 untuk asernya. Yang pertama, compensation of pension expense-nya itu yang di service cost menjadi $8.000, kemudian interest cost-nya menjadi $70.000, kemudian expected return on plan asset-nya jadi minus $10.000, kemudian jadi pension expense untuk 2017-nya $140.000, kemudian jurnalnya yaitu pension expense di debit $140.000, kemudian pension asetnya $10.000 di debit dan di kreditnya ada cash $150.000. Kemudian yang B itu income statement-nya ada akun pension expense-nya itu $140.000, kemudian di balance sheet-nya liabilities-nya yaitu pension liability yaitu $15, dari $25.000 dikurang $10.000. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.